Very funny, mother. Fucking psycho! Pada tahun 1991, ceritanya di kota Kettle Spring, Missouri, ada sekelompok remaja yang sedang berpesta di dekat bekas pabrik sirup jagung Bay Pen. Kemudian ada dua remaja yang menyelinap ke ladang jagung untuk berpacaran. Mereka tiba-tiba dieksekusi oleh maskot Bay Pen yang mereka sebut Frendo. Jessica, it's not funny. So come on. What the fuck? Di masa sekarang, ini adalah Quinn Maybrook dan ini adalah ayahnya bernama Glenn. Mereka pindah ke Kettle Springs, tempat Glenn mengambil pekerjaan baru sebagai dokter kota. Hubungan mereka menjadi renggang semenjak kematian ibu Quinn bernama Samantha. Di sekolah Baroni, Quinn berteman dengan Cole yang merupakan putra wali kota Kettle Spring bernama Arthur Hill. Selain itu, Quinn juga memiliki teman geng. Ada Janet, Matt, Ronnie, dan Tucker. Cole menunjukkan kepada Quinn video parodi horor yang mereka buat untuk saluran YouTube mereka, yang semua kontennya menampilkan versi psikotik Frendo yang ternyata mendatangkan malapetaka di Kettle Springs. Dia juga menjelaskan kisah tentang pabrik Bay Pen yang zaman dahulu telah terbakar, dan orang-orang kota menyalahkan kelompok mereka karena selalu membuat konten yang tidak patut dicontoh. Saat membuat konten, Quinn sempat ketakutan. Hey, baby. Yeah? I gotta go piss. The sheriff was saying that the factory burnt down recently. It's not. It's. Got you good. Girl, you're about to become a YouTube sensation. Saat menonton hasil videonya, Quinn melihat ada sosok Frendo kedua yang misterius telah tertangkap kamera. Lalu dia memberitahu Tucker. Sementara itu di sisi Tucker, dia telah menerima notifikasi tentang seseorang yang mengenakan pakaian Frendo ada di luar rumahnya. Kemudian orang itu diam-diam masuk ke dalam rumahnya. Di sana Tucker menemukan kotak musik Frendo dan tiba-tiba beberapa hari kemudian, pada festival kota Founders Day ke-100, tiba-tiba terjadi kecelakaan yang menyebabkan kendaraan hias Frendo hancur berantakan yang akhirnya merusak perayaan tersebut. Sheriff Danny menuduh gengnya Quinn lah yang telah melakukan sabotase dan menahan mereka di penjara. Alright, free to go. Dad. Sementara di tempat Matt saat sedang berolahraga di garasinya, tiba-tiba dia menemukan kotak musik Frendo. Lalu tiba-tiba Tux? Very funny, mother. Fucking psycho! malam berikutnya, Quinn menyelinap pergi bersama Cole ke sebuah pesta di sebuah rumah pertanian terpencil. Di sana, hampir semua remaja kota hadir. Salah satu di antara mereka bernama Ginger. Tiba-tiba dia keluar dari ladang jagung dan pingsan setelah ditembak seseorang dengan panah otomatis. Dan tak lama ada kepala Matt yang terpenggal dilempar ke arah mereka. Janet dan Ronnie awalnya menganggap kedua insiden itu sebagai lelucon biasa karena mereka
mereka sering buat konten begitu. Untuk memastikan, Queen memeriksa denyut nadinya Ginger dan menyadari bahwa itu merupakan kepala Matt yang asli yang membuat mereka ketakutan. Saat berusaha melarikan diri, bersamaan dengan tetangga Queen bernama Ras muncul. Dia berusaha menembak Frendo dengan senapannya. Kemudian Frendo bersenjata tiba-tiba muncul dari ladang jagung dan mengejarnya. Kemudian mereka berlindung di gudang terdekat, lalu melarikan diri melalui lubang pembuangan limbah atau selokan. Sedangkan Ras tetap tinggal untuk meledakkan gudang. Sesampainya di jalan, bersamaan dengan datangnya mobil yang lewat, ternyata itu adalah Sheriff Danny. Namun dia menolak mendengarkan aduan mereka dan hanya menangkap Cole dengan dalih karena dia memegang senapan. Di sisi si ayah yang sedang mencari Queen kemudian menyadari bahwa tempat prakteknya telah dibobol seseorang. Saat sedang memeriksa keadaan, tiba-tiba Hello? Don't look. God, keep going. Okay. What is happening? Save him, or your daughter dies. terpaksa Glenn mengoperasi Frendo yang terluka. Menyadari ada gelagat mencurigakan, segera Glenn mengecoh Frendo lalu mengeksekusinya. Kembali ke Queen dan teman-temannya, mereka kembali ditemukan oleh Frendo di ladang jagung. Ronnie dibantai oleh salah satu dari mereka menggunakan gergaji mesin. Menyaksikan itu mereka terus berlari ke rumah terdekat. Namun di sana mereka berdua diserang oleh Frendo lain yang menusuk Janet dengan garpu rumput. Tak lama Queen berhasil mengeksekusi Frendo tersebut. Kemudian segera Queen melarikan diri menggunakan mobil di sana. Namun sayangnya Queen gagal melarikan diri karena dia tidak bisa menyetir manual. Saat terbangun, Queen sudah berada di dalam pabrik tua yang dikelilingi oleh Frendo. Kemudian tak lama mereka melepas topengnya satu persatu. Ternyata mereka adalah Sheriff Danny, guru di sekolah Queen, pemilik toko Otis, dan pelayan restoran Tragi. Mereka itu adalah penduduk setempat. Yang mengejutkan Queen. Dan kenapa mereka melakukannya? Di sana mereka menyalahkan gengnya Queen atas masalah-masalah yang terjadi di kota yang tidak berpegang pada tradisi dan telah merusak citra publik mereka. Tak lama, wali kota Hill alias ayahnya Cole menampakkan diri. Dia merupakan pemimpin para Frendo selama ini dan dia jugalah yang membakar pabrik Bay-Pen yang berencana akan mengeksekusi Cole putranya yang tidak pernah dia akui dengan cara menggantungnya agar seolah-olah Cole telah bundir. Saat Queen siap dieksekusi, ayah Glenn tiba-tiba datang mengendarai mobilnya melewati pabrik yang menewaskan Tradi dan Otis. Bersamaan dengan Queen melarikan diri, kemudian bersembunyi lalu menyetrum Sheriff Danny dengan tongkat pemukul ternak tepat di mulutnya. Ras datang dan menyelamatkan Cole yang membuat keduanya kembali menjalin hubungan. Dari sanalah Queen menyadari mereka penyuka sesama jenis yang awalnya Queen menaksir Cole. Di luar, ketika mau melarikan diri, lagi-lagi Queen tak bisa menyetir manual. Namun kali ini si ayah meyakinkannya sambil membimbingnya. Lalu Queen berhasil menabrak gurunya. Sementara wali kota Hill, ayahnya Cole, dia berhasil melarikan diri. Setahun kemudian, ayah Glenn mencalonkan diri sebagai wali kota, sedangkan Queen sedang bersiap untuk melanjutkan kuliah di luar kota. I can't believe how grown up you are. I love you so much. I love you too, Dad. You're tough as nails, Quinn. I'm sorry, were you really gonna leave without saying goodbye? I love you guys. You be safe, okay? Di perjalanan, tiba-tiba Queen menemukan kotak musik Bay-Pen di jok belakang. Tanpa pikir panjang, Queen kemudian membuangnya. Dan film pun selesai. Sampai jumpa di film berikutnya. Aku pamit, bye-bye.